Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya bakal ngejelasin tentang MPLS atau kepanjangannya dari Multi Protocol Label Switching. Jadi apa sih itu MPLS atau sistem kereta cepat? Jadi MPLS adalah sebuah teknik yang digunakan dalam jaringan komputer berkecepatan tinggi, terutama oleh penyedia layanan internet atau ISP. Internet Service Provider untuk mempercepat pengiriman paket data dan mengatur lalu lintas dengan lebih efisien. Jadi secara harfiah, MPLS adalah singkatan dari Multi Protocol Label Switching. Jadi kalau misalnya Mas belum paham, ada analogi yang mengganti alamat surat dengan label kereta cepat gitu. Jadi cepat gitu. Nah, jadi cara kerja itu apa? Ada beberapa cara kerja. Ada dua cara kerja MPLS. Jadi yang pertama cara kerja jaringan biasa itu yang routing tradisional gitu. Dalam jaringan internet biasa, setiap router atau counter pos harus membaca seluruh alamat tujuan pada paket tersebut. Nah, jadi ibarat analoginya itu router itu counter pos membaca itu kirim ke jalan sekian, kota sekian, provinsi sekian gitu. Habis itu bakal dikirim. Jadi itu prosesnya terlambat karena setiap router harus mencari tahu rute terbaik untuk alamat yang sangat rinci ini. Jadi itu router itu bakal nyari alamat atau jalan buat ke alamat tujuannya gitu. Jadi itu bakal makan waktu yang lama banget. Terus, nah, kalau sistem kerja MPLS ini, ketika jaringan menggunakan MPLS, ada perubahan besar di pintu mas jaringan. Jadi itu kita tuh ngasih label atau ingress router. Router pertama di jaringan MPLS disebut ada label edge atau router uh, atau juga LER gitu ya. Label edge router gitu. Itu pembicaranya. Mengambil paket data kita, ia tidak lagi melihat alamat rinci. Sebaliknya ia malah uh, ngasih label singkat yang unik gitu. Misalnya semua paket tuh tuju ke kota sekian, terus bakal dikasih nomor 5 gitu. Jadi itu bakal langsung labelin aja gitu, nggak usah ngeperinci gitu buat nyari alamatnya. Nah, pengiriman cepat atau label switching tidak dari MPLS pada label switcher router atau LSR, router tidak lagi membaca alamat tujuan yang panjang. Mereka hanya melihat dan menukar label dari itu. Nah, jadi misalnya ada banyak nih, banyak pakai data nih ya. Jadi cuma router itu cuma ngeliat, oh ini yang tadi double 5. Habis itu uh, tahu harus mengirim ke jalur cepat nomor 3 gitu. Diganti ke nomor 3. Router berikutnya melihat tabel 5, tahu harus maksudnya tahu harus mengirimnya ke jalur cepat nomor 1. Oh ini nomor 5 nih, kan jalur cepat nomor 3, kasih ke sana. Oh ini juga nomor 5, cepatnya ke 1, kasih ke jalur 1 gitu. Habis itu ada pencabutan label. Inggris router diminta keluar dari MPLS, router terakhir melepas label 5 dan paket data kembali ke bentuk aslinya. Surat dengan alamat lengkap untuk dikirim ke tujuan akhir. Jadi gitu. Misalnya, wah lihat ini, wah ini cuma hanya mungkin mereka tuh melihatnya kotanya doang, kotanya tuh provinsinya. Misalnya tuh ada 10 paket provinsi sama gitu. Jadi wah ini pakai mobil ini biar cepet ke kota ini, terus lagi pakai mobil ini biar cepet ke sana gitu. Pas sampai cabang yang di sana gitu bakal dicabut lagi labelnya, tak tak tak, baru dilihat eh, alamat aslinya gitu, alamat lengkapnya. Jadi gitu. Jadi kenapa MPLS itu penting? Yang pertama ada kecepatan yang tinggi atau speednya. Karena router di tengah hanya perlu membaca dan menukar label singkat nomor 5 pada proses alamat IP yang panjang. Proses pengiriman data jauh lebih cepat. Inilah yang disebut label switching pada IP routing.
Dan yang kedua ada layanan QoS. MPLS memiliki operator jaringan untuk membuat jalur khusus disebut LSP atau Label Switch Path. Mereka bisa membuat jalur prioritas untuk jenis lalu lintas yang sensitif terhadap waktu, seperti video streaming atau panggilan suara VoIP. Uh, Sementara itu, email atau unduhan bisa dikirim melalui jalur standar. Hal ini menjamin kualitas dan meminimalkan keterlambatan latensi untuk layanan penting. Yang ketiga, VPN. Ada VPN perusahaan, MPLS VPN. MPLS adalah fondasi yang sangat umum digunakan oleh ISP untuk menawarkan layanan VPN eksklusif dan terpisah kepada banyak perusahaan. Perusahaan A mendapatkan jalur label 10 dan perusahaan B mendapatkan jalur label 20. Jadi singkatnya itu MPLS adalah topologi yang menggantikan pencarian alamat IP yang lambat dengan penukaran label yang cepat untuk meningkatkan kecepatan mengelola kualitas layanan dan membangun jaringan pribadi virtual yang kuat. Selain itu juga kita menggunakan 3 router nantinya di topologi itu. Yang pertama tuh ada router provider terdapat dalam MPLS domain P. Router terhubung dengan router lain-lain yang memiliki service provider. Pada MPLS yang tidak terlalu besar, terkadang tidak terdapat P router di dalamnya untuk menghemat biaya. Dan kedua, router PE atau provider 8G merupakan router yang terhubung langsung dengan router customer dan juga sekaligus dengan router service provider, menjembatani antara network berbasis IP dengan network berbasis MPLS. Dan juga memberikan labelan pada paket IP yang masuk ke dalam MPLS domain, melepas labelan pada paket yang akan keluar dari MPLS domain. Router ini sifatnya harus pada setiap jaringan MPLS harus ada gitu ya. Dan juga ada router CE gitu, Customer Edge, merupakan router yang terdapat pada sisi customer. Pada router CE ini tidak memerlukan konfigurasi MPLS apapun. Konfigurasi biasa bisa static atau dynamic seperti OSPF atau LGRP. Jadi di sini kita pakai 3 router aja. Jadi daripada lama-lama kita bakal langsung aja ke videonya, ke topologinya maksudnya. Oke, jadi gitu aja topologinya, kita cuma pakai 3 router yaitu ada PS1, P dan CE2 atau PE2 gitu, nggak apa-apa. Setelah itu kita buat ke PS1 dulu. Aduh sebentar, saya pakai ini aja dulu. Sebentar saya pakai ganti konsolnya dulu. Nah, di sini kita enter aja, habis itu kita nyalain int G10, IP addressnya 192.168.10.125.255.255.255.252. No shutdown di sini. Habis itu kita juga buat jetpacknya int lo 0 IP address 111.1.255.255.255.255. No shutdown. Habis itu kita masuk ke intg ini dulu, tg10 description. Sebentar, deskripsinya ini ya. Habis kita enter, kita pakai tanda pagar 3, habis itu link to P router ya. Di sini kita ke P-nya ini, ke router P-nya. Kita kok begini ya?
Coba kalau kita dulu. Nah, di sini udah, maaf tadi agak sedikit error, ngebug sedikit nggak apa-apa ya. Kita masuk lagi yang tadi, kurang cuy. Nah, harusnya kayak gini. Saja kita masuk ke RTP. Aduh. Nah, di sini kita lihat aja konfigurasi terminal INTG10. Kita buat juga dulu INT0, IP address IP address 222.255.255.255. Oke. Nah, di situ kita masukin ke yang INT G10 IP addressnya itu yang 192.168.10.2 255.255.255.255. No shutdown. Habis itu kita description. Deskripsinya ini. Enter di sini. Habis itu kita INT G20 IP address 192.168.20. Sebentar, 20.2 no shutdown. Abis dari kita description, kita klikkan aja karena saya itu copy ini, jadi kita ganti yang kedua. Nah, di sini kita ke PE2-nya. Nah, enter ke terminal. Terminal INT LO 0. Addressnya itu yang 333 255.255.255. Ini shutdown INT G 2 0 IP addressnya itu 192.168.20.1 255.255.255.2. Ini shutdown. Kita kasih description, klik kanan di sini, kita ganti jadi P aja. Lalu itu kita coba cek testingnya di P ini. Aduh. Nah, di P ini kita coba testing. 2.168.10.1. Tunggu sebentar dan sukses. Saya kita coba ping yang ping 192.168.20.1. Tunggu sebentar dan ya sudah berhasil. Setelah itu kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Oke, di sini kita masuk ke PE. Satu lagi, habis itu kita buat TTS dulu, kita buat router OSPF 1. Kita masukin networknya 192.168.10.000.3 area 0. Masukin juga networknya yang 1111 000 area 0. Kita masuk di sini yang P. Yang P-nya di sini kita masukin juga OSPF-nya. Router OSPF 1.
networknya 192.168.10.0.003 area area 0. Networknya itu yang 2222, habis itu yang 0000 area 0. Masukin juga networknya yang sebelahnya 921.20.0.003 area 0. Kita masuk yang P2, kita keluar router OSPF 1, networknya 921.168.20.0.003 area 0. Networknya yang 3.3.3.0.000 area 0. Kita coba cek di sini apa udah masuk apa belum. Cek juga di router sebelahnya. Ternyata belum, guys. Coba do SH IP root, dan belum masuk. Do SH IP root. Nah, di sini udah masuk ya guys ya. Agak loading. Nah, yang ini tuh udah masuk OSPF-nya. OSPF. Nih. OSPF. Coba cek dulu SH IP root. Nah, itu udah ada OSPF-nya yang ini satu, yang satu, yang dua, dan yang 192, 110 sama ya ada 3 aja gitu. Coba kita cek juga yang di PS1. Di SH IP root. IP root. Nah, ini udah masuk juga tuh yang 20, terus yang 3 sama yang 2. Lanjut kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Oh ya, ini buat memastikan kita coba ping, kita S aja dulu, kita ada ping yang 333, apakah bisa, dan ses. Semuanya do ping 111 sukses. Coba do trace 192.168.10.1. uh, uh, do trace root 192.168.10.1. Nah, ini yang lewat ini ya guys ya. Coba kita doping ya. Doping 192.168.10.1 dan bisa. Oke, selanjutnya kita ke konfigurasi selanjutnya. Oke, di sini kita buat BGP router BGP 6500. Gini aja 65.000. Habis itu kita masukin yang IP-nya. Kita masukin networknya itu yang IP-nya. Jadi IP tujuan itu yang 333. Habis itu remote ATS. Remote AS 65.000. Networknya yang 333. Habis itu yang update source itu LO0. Nah, jadi lebih 0, kita ke sebelahnya, kita router BGP 65.000. Habis itu kita masukin networknya yang 111
Terus kalau mod AS 5000 ini 5000 neckboardnya. Terus yang 111 update source RO0 di sini. Nah di sini BGP-nya udah nyala. Setelah itu kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya di sini aja. Oh ya, kita cek juga DUSH IP BGP summary. Nah, di sini sudah ada ya guys ya. Kita juga DUSH IP BGP summary. Nah, tuh ya. Sudah ada di sini. Jadi kita coba ping ya. Do in 3333. Bisa do trace 333. Do trace root ya. Do sebentar, sudah lupa ya. Sorry. Hmm. Jadi ngetes ya, ngetes dulu, tapi sih kayak nggak bisa. Jadi terus aja ke selanjutnya. Nah di sini kita exit aja IP MPLS ID asal MPLS IP INT G tuh 0 MPLS IP. Ini kita juga ke router sebelahnya. Aduh. Nah, di sini exit MPLS IP INT G10 MPLS IP exit MPLS IP. Habis itu kita ke INT G20 MPLS IP. Selanjutnya juga ke sini kita exit MPLS IP INT G20 MPLS IP. Tunggu sebentar biar ada ya notifikasinya. Jadi ini udah up semua ya. Setelah itu kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Coba kita cek di yang DUSH MPLS forwarding forwarding. Nah ini udah ada tuh yang 17 ini udah ada semua ya portable. Nah ini melewati sini kita udah ada juga tuh DUSH MPLS forwarding. Nah ini udah ada yang 16. Coba kita dulu, kita cover dulu. Jadi gitu aja dan kita coba cek dulu press yang satu. Ya, di sini kita melewati MPLS label 16. Sebelahnya juga do press dulu do press root yang 3. Dan ya ini di MPLS 17. Jadi mungkin segitu aja konfigurasi MPLS dan topologi yang sangat singkat ini. Jadi kurang lebih mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.